Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 18 Mei 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 254 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kata tetapi di awal ayat ini sangatlah penting. Ayub baru saja menggambarkan penderitaan yang luar biasa. Ia dikucilkan, ia dicemooh, kulitnya mengering, matanya kabur, dan sebagainya. Namun dari jurang kepahitan itu ia berkata, tetapi aku tahu. Iman tidak lahir dari keadaan yang sempurna, tetapi dari keteguhan hati yang berpegang pada Tuhan saat segala sesuatu berkata sebaliknya. Mari kita lihat 3 hal yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, di situ tertulis ada aku tahu. Ini menunjukkan keyakinan pribadi di tengah ketidakpastian. Ayub tidak berkata aku berharap atau aku kira. Ia berkata, aku tahu. Ini adalah kepastian yang lahir bukan dari penglihatan mata, tetapi dari iman yang bertumbuh dalam pergumulan. Ayub tidak melihat penebusnya secara fisik, namun ia tahu di dalam hatinya bahwa penebus itu hidup. Sahabat Carpe Diem, iman sejati tidak tergantung pada keadaan. Ketika segala sesuatu runtuh, iman justru berpegang lebih erat pada realitas yang tidak terlihat. Ayub mengajarkan kita bahwa kita bisa tahu sekalipun tidak melihat. Kita bisa yakin sekalipun tidak merasakan. Yang kedua adalah di situ tertulis penebusku hidup. Ini menunjukkan ada seseorang yang memperjuangkan. Kata penebus dalam bahasa Ibrani, goel, sebuah istilah yang kaya makna. Dalam hukum Israel, seorang goel adalah saudara terdekat yang berkewajiban menebus tanah yang terjual, membebaskan saudara yang menjadi budak, dan membalaskan darah korban pembunuhan. Penebus adalah pembela, penyelamat, dan pemulih. Ayub berseru bahwa ia memiliki penebus yang hidup, bukan dewa yang mati, bukan kuasa abstrak, tetapi pribadi yang hidup yang akan membela kebenaran. Bagi kita, penebus itu adalah Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa dan maut. Ia hidup, ia membela kita di hadapan Bapa, dan ia akan datang kembali. Yang ketiga, kita bisa lihat di situ akhirnya ia bangkit di atas debu. Itu artinya adalah kemenangan yang pasti. Frasa bangkit di atas debu bisa berarti 2 hal. Penebus akan berdiri di atas bumi atau tanah ataupun dalam debu pada hari penghakiman, atau ia akan membangkitkan Ayub dari debu kematian. Apapun artinya, ini adalah pernyataan pengharapan akan masa depan di luar penderitaan saat ini. Ayub tidak tahu bahwa akhir kisahnya Tuhan akan memulihkan 2 kali lipat. Namun, ia percaya bahwa penebusnya tidak akan membiarkannya binasa dalam debu. Kematian bukan akhir, penderitaan bukan akhir, penebus akan bangkit dan bersamanya. Ayub juga dibangkitkan.
Itulah pengharapan kebangkitan yang jauh sebelum Yesus menyatakannya dengan jelas. Sahabat Karpe Diem dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada seorang anak yang terluka parah dalam kecelakaan. Ia terbaring lemah di rumah sakit, tubuhnya penuh perban. Orang tuanya duduk di sampingnya dengan air mata. Anak itu berbisik, "Ayah, ibu, aku takut." Sang ayah menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, jangan takut. Ayah akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu. Ayah tidak akan meninggalkanmu." Kepercayaan anak itu pada ayah yang tidak didasarkan pada keadaan tubuhnya yang lemah, tetapi pada hubungan kasih yang sudah terbangun sejak lama. Ayub percaya pada penebusnya, bukan karena ia melihat pertolongan segera, tetapi karena ia mengenal Dia yang hidup, dan keyakinan itu membawanya melewati badai. Sahabat Karpe Diem dikasihi oleh Tuhan Kristus, arahkan pandangan dan kemenangan akhir. Penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Penebusmu akan bangkit di atas debu, dan bersamanya engkau juga akan dibangkitkan. Jadikan pengharapan ini sebagai sauh jiwa yang teguh dan aman, dimulai dari pagi hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau penebus kami. Seperti Ayub, kami mungkin tidak melihat-Mu secara fisik, tetapi iman kami berkata, "Aku tahu Engkaulah penebusku yang hidup." Bapa, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan Tuhan hari kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan memiliki keyakinan iman seperti Ayub ya Bapa, untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.